Selamat pagi, anak-anak kelas 10 IPS. Eh, Saat ini Pak Almosen akan menjelaskan kepada kalian ya berkaitan dengan tugas presentasi mengenai proses pembentukan muka bumi ya yang sudah Mister jelaskan selama pertemuan minggu lalu gitu ya. Oke, yang pertama, apa yang harus kamu kerjakan dalam kelompok ya? Yang pertama yang kamu lakukan adalah silakan masing-masing kelompok ya mencari informasi mengenai materi yang kamu dapatkan. Ya. Pak Almosan sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok minggu lalu, ya. Jadi ada 4 kelompok ya, mulai dari zaman Prakambrium. Jadi kelompok 1 membahas tentang zaman Prakambrium, kemudian kelompok 2 membahas tentang Paleozoikum, kemudian kelompok ketiga membahas tentang Mesozoikum dan Kenozoikum. Jadi ada 2 ya. Sedangkan kelompok terakhir ya, kelompok 4 akan membahas tentang zaman benua Pangaea dan Gondwana. Ya. Jadi kamu akan mencari informasi-informasi berkaitan dengan zaman-zaman ya berkaitan dengan topik yang kamu dapatkan ya. Misalkan kelompok 1 tadi mendapatkan zaman Prakambrium. Jadi apa yang perlu kamu cari? Ya, kamu cari apa saja yang terjadi pada saat zaman tersebut ya, ketika zaman tersebut terjadi begitu. Ya. Kemudian kira-kira siapa sih ahli yang mengemukakan kalau zaman Prakambrium ini seperti ini yang terjadi di sana. Jadi ada kamu temukan siapa ahlinya di situ ya. Kemudian kamu ya secara berkelompok ya, nanti kamu memberikan tanggapan ya pada saat kamu menyampaikan presentasi ya, bagaimana kamu melihat zaman tersebut ya, melihat zaman tersebut secara kekristenan ya, apakah kamu setuju apa tidak ya. Jadi secara kekristenan bagaimana kamu melihat perkembangan pembentukan muka bumi pada saat zaman itu terjadi gitu. Oke, jadi kamu menyusun mulai dari presentasi kamu ya. Mulai dari presentasi kamu menyusun apa saja yang terjadi pada zaman tersebut, kemudian tokoh-tokoh atau ahli-ahli yang mengemukakan pendapat tentang zaman apa yang terjadi pada zaman tersebut begitu. Nah, kemudian pada saat presentasi ya, pada saat kamu presentasi ya, yang pertama yang perlu kamu perhatikan adalah kamu harus bagi tugas ya, pembagian tugas kamu di dalam kelompok harus jelas ya. Misalkan jangan sampai nanti di dalam satu kelompok hanya ada satu orang yang mengemukakan pendapat yang sedangkan yang lain cuman melihat saja ya. Kita sudah sepakati pada pertemuan minggu lalu ya, nanti pada saat itu kalian masing-masing per kelompok akan menyampaikan diskusinya itu melalui via Zoom ya. Nanti itu akan bersama Pak Almosen ya, kamu akan presentasi langsung bersama Pak Almosen begitu ya. Jangan sampai pada saat presentasi ya, seperti yang Mister jelaskan tadi sebelumnya, bahwa jangan sampai yang presentasi itu cuma satu orang, sedangkan yang lain cuma melihat, cuma menyaksikan, diam-diam begitu. Nah, jadi sekali lagi ya, pembagian tugas di dalam kelompok kamu harus jelas. Oke. Kemudian pada saat kamu menjelaskan pendapatmu ataupun menjelaskan materi yang kamu peroleh ya, kamu harus menyampaikan, oh menurut ini ya yang saya dapatkan dari sumber ini. Jadi sumber kamu memperoleh materi itu kamu sampaikan begitu. Nanti kita pada saat diskusi ya ataupun pada saat kamu mempresentasikan kepada Mister ya, bersama Mister ya, kita akan Mister akan lakukan verifikasi dari sumber. Misalkan Mister kamu menyampaikan sumber A, nanti Mister lihat oh apakah sumber A yang kamu peroleh itu valid apa enggak gitu. Jadi kita benar-benar membahas topik ini dari sumber-sumber yang baik begitu. Nah, kemudian pada saat kamu presentasi ya di dalam kelompok ya, masing-masing kelompok itu harus yang menggunakan namanya media ya, media yang bisa membantu kamu untuk menjelaskan materi ini. Misalkan kamu menggunakan PPT, kamu menggunakan video, kamu menggunakan poster, ataupun kamu menggunakan media-media yang lain begitu yang bisa membantu kamu untuk menjelaskan kira-kira apa yang terjadi pada saat
zaman yang kamu peroleh gitu ya. Jadi intinya ada media yang kamu gunakan. Dan yang terakhir ya, saat presentasi semua kelompok harus menggunakan seragam lengkap. Ya, tidak boleh ada yang menggunakan kaos ya, tidak boleh. Ya, harus ya di dalam satu kelompok itu kamu benar-benar ready, benar-benar siap untuk presentasi ya. Nah, minggu lalu Pak Almosen sudah menyampaikan bahwa mulai minggu ini ya kelompok 1 akan melakukan presentasi, tetapi mengingat selama 1 minggu ini ya belum ada persiapan untuk presentasi, jadi Pak Almosen akan undur ya untuk presentasi tiap kelompok. Oke. Nah, tapi untuk minggu ini Mister akan kasih waktu kepada kalian semua untuk diskusi dulu nih di dalam kelompok masing-masing. Nah, nanti di dalam kelompok itu ya ada yang namanya PIC ya, ingat ya, Mister sudah tunjuk siapa aja PIC-nya ya, siapa saja PIC-nya masing-masing kelompok ya, sudah Mister tuliskan nama-nama PIC-nya di Google Classroom ya, silakan dilihat. Nah, tugas PIC ya, Mister akan mempertegas lagi ya, tugas PIC adalah memimpin diskusi kelompok ya. Jadi nanti yang namanya disebutkan sebagai PIC ya, jadi kamu akan memimpin diskusi kelompok ya. Tidak mungkin kamu mempersiapkan presentasi tidak mungkin kamu mempersiapkan presentasi tanpa kamu melakukan diskusi. Begitu. Jadi, kamu bisa melakukan diskusi melalui mungkin pakai video call ataupun kalian masih saling telepon satu sama lain ya untuk bagi tugas begitu dan kasih pendapat masing-masing begitu. Nah, kemudian untuk tugas PIC kelompok ya, kamu juga harus nanti pada saat itu kamu harus ambil dokumentasi. Ya mungkin kamu lakukan screenshot kah begitu ya. Dokumentasi kamu sudah melakukan diskusi. Nah, nanti dokumentasi ini ya kamu kirimkan ke Mister ya, ke Pak Almosen gitu. Nah, kemudian tugas PIC selanjutnya adalah memastikan semua anggota kelompok memberikan kontribusi. Ya, jangan sampai tugas ini dikerjakan hanya oleh satu orang gitu. Jadi, Mister harap ya Mister sangat mempercayakan tugas ini kepada PIC untuk bisa mengkoordinir teman-temannya untuk saling melakukan kontribusi gitu. Nah, kalau misalnya nih, Mister gimana kalau misalnya nggak ada yang nggak datang, nggak hadir pada saat diskusi nih, Mister ya. Mister kamu bisa kamu sampaikan ke Mister begitu. Oke. Kemudian ya, menghubungi guru jika ada hal yang perlu disampaikan mengenai tugas yang dikerjakan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kamu ataupun materi-materi ataupun bagian-bagian yang yang tidak kamu mengerti pada saat diskusi. Nah, boleh kamu sampaikan ke Mister begitu. Oke. Nah, nanti juga tugas PIC kelompok ini akan menghubungi Mister untuk menyampaikan perkembangan diskusi yang sudah kalian kerjakan. Begitu ya. Nah, Mister bikin di sini karena besok kita sudah hari ini sudah kita mulai belajar ya. Jadi diskusi pada saat pembelajaran, jadi kamu menggunakan waktu ini ya, 1 hari ini untuk berdiskusi ya dengan kelompok kamu. Kira-kira kalian mungkin hari ini sudah bagi tugas ya, misalkan yang satu ini cari topik ini ataupun yang satu ini mencari topik yang lain kayak gitu. Nanti kalian berunding, terus hasil diskusi kalian ya akan dikirim ke Mister ya. Nanti ini tugas dari PIC kelompok ya. Oke, kemudian hasil diskusi kelompok harus sudah dikirimkan kepada saya paling lama pukul 6 sore. Ya, jadi untuk pembelajaran ini ya benar-benar kamu masing-masing kelompok harus benar-benar lakukan diskusi ya, berdiskusi. Dan pastikan pada saat kamu presentasi, masing-masing anggota kelompok sudah menguasai materinya masing-masing. Oke, nanti pada saat diskusi sekali lagi ya, jangan lupa ambil dokumentasi. Kemudian jangan lupa nanti pada saat presentasi juga bersama Mister ya, kamu sudah ready ya, kamu sudah benar-benar memahami materi yang kamu sampaikan. Begitu. Nah, Mister kelupaan satu hal ya, untuk pandangan kamu tentang zaman yang sedang kamu presentasikan ataupun tentang materi yang sedang kamu presentasikan ya,
pendapat kamu mengenai zaman tersebut dari pandangan kekristenan, ya, jangan cuma bilang, oh ya secara kekristenan itu baik, tidak, ataupun kamu mengatakan, oh secara kekristenan itu tidak benar, begitu. Tidak, tidak hanya sebatas itu jawabannya. Jadi coba kamu gali, ya, coba kamu sampaikan kenapa sih, oh kamu menguraikan dengan jelas begitu ya, kamu menyampaikan dengan jelas. Oh ternyata kalau misalkan di zaman Prakambrium, ya di zaman Prakambrium itu katanya zaman ini ya masih belum terbentuk apa-apa begitu. Ya, terus terjadilah suatu peristiwa gitu. Nah, nanti kamu menyampaikan pendapat kamu itu ya jangan hanya sekedar mengatakan oh itu nggak benar begitu, nggak hanya cukup sampai sana ya, tapi kamu menyampaikan pendapat kamu itu harus dengan jelas ya, ada alasannya begitu. Oke, itu yang tambahan untuk apa yang perlu kamu lakukan di dalam kelompok. Gitu. Itu saja untuk instruksi pembelajaran hari ini. Ya, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan kepada Mister melalui Google Classroom ataupun menghubungi Mister secara pribadi. Gitu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.